Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di video ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk membuat halaman front end. Nah, kita akan membuat untuk halaman donasi. Jadi di video sebelumnya kan kita udah bikin ya untuk detail project ya, misalkan ini detailnya. Nah, di sebelah kanan atau di sidebar kanan kan ada tombol tuh ya untuk donasi sekarang misalkan. Nah, jadi nanti yang akan kita buat ketika tombol donasi sekarang diklik, kita akan tampilkan halaman kira-kira seperti ini nih ya. Jadi nanti ada halaman donasi, misalkan di sini ada dua tipe ya teman-teman. Jadi ada tipe untuk administrator, ada juga tipe untuk donatur. Nah, kita akan bikin untuk administrator aja dulu ya. Soalnya kan kalau yang donatur kan ini pilihannya kan sedikit ya, beda kayak yang administrator. Jadi kalau administrator kan ada pilihan misalkan donaturnya siapa. Nah, kalau donasinya itu tipenya donatur, nanti kita bikinnya misalkan type-nya hidden aja, misalkan user ID-nya diisi dengan out login. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi biar nggak berlama-lama, kita bisa buka aja ya kode editor kita. Misalkan pertama kita akan apa dulu nih? Kita akan tambahkan routing dulu ya, misalkan di web.php. Nah, untuk sebelumnya kan kita di sini kan pakainya routingnya kan ini kan statik ya teman-teman ya, nggak dinamis. Jadi misalkan donation/1 gitu nggak masalah. Nanti semisalkan kita udah implementasiin data dari database, kita akan bikin route yang dinamis ya. Jadi sekarang kita akan update nih, misalkan saya copy, terus saya tambahkan dulu misalkan di atasnya ya, atau di bawahnya juga nggak apa-apa untuk sekarang. Nah, misalkan yang ini untuk create kayak gini. Jadi nanti ada donation detail, ada donasi untuk membuat halamannya atau misalkan halaman donasi. Pertama saya mau rapiin dulu ya. Misalkan untuk donasi kan ada beberapa file ya. Misalkan ada index, ada show, ada create. Jadi biar rapi, kita akan bikin folder dulu ya. Misalkan di views. Terus di sini saya mau bikin folder misalkan namanya apa? Donation gitu ya. Terus ada beberapa yang perlu kita move ya. Misalkan tadi untuk yang donation ya sama yang donation underscore detail. Jadi sekarang kita bisa move aja nih. Coba saya cut ya teman-teman. Nah, ini udah. Terus yang donation underscore detail juga sama. Nah, udah. Tinggal kita rename ya. Biar lebih spesifik kan kita kan tahu ini foldernya kan donation. Kita tinggal rename nama filenya aja. Jadi nggak perlu ada donation.blade. Kita ganti aja misalkan yang ini namanya misalkan index gitu ya. Terus yang ini misalkan namanya show. Jadi biar lebih enak ya. Misalkan lebih gampang inget-ingetnya. Tinggal kita update juga untuk yang web.php. Nah, yang ini kita perlu update. Misalkan ini kan donation titik index. Nah, yang ini misalkan donation titik show. Nah, terakhir kita akan bikin donation titik create. Jadi nanti untuk yang halaman donasi. Misalkan yang ini titik create. Nah, untuk sekarang nggak apa-apa ya belum dibuat. Kita akan copy dari apa? Misalkan kita copy dari yang show juga nggak masalah ya. Soalnya nanti akan kita update beberapa. Misalkan yang show nih saya copy. Terus saya bisa paste di sini. Misalkan saya paste, tinggal kita rename ya. Misalkan yang ini namanya create, terus misalkan apa? .blade.php. Nah, nanti kita akan update beberapa yang ini. Nah, tinggal coba kita buka dulu halaman kita ya. Kalau kita lihat di sini kan kita kan ambil data dari detail project ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini, misalkan Anda akan berdonasi untuk apa? Misalkan judul projectnya ya. Nah, misalkan kita akan berdonasi untuk Jaria bantu semua orang untuk mengurangi pengangguran. Nah, berarti kan kita perlu data ID ya. ID dari apa? ID dari campaign ya atau project. Berarti kita di routingnya kita perlu tambahkan juga ID. Misalkan yang ini donation/ID/create gitu ya. Jadi misalkan yang ini kita statik dulu ya, misalkan /1/create. Nah, nanti untuk yang dinamis kita nyusul aja ya nggak apa-apa. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Nah, tinggal sekarang coba kita akses paksa ya, misalkan ini kan donation/1/create gitu. Atau kita tambahkan dulu deh, misalkan yang donasi sekarang kita tambahkan link untuk akses halaman donasi. Jadi coba kita buka lagi yang show. Terus saya mau tutup dulu sidebarnya ya, biar lebih luas. Misalkan yang ini kita ganti nih, jadi A aja atau link. Misalkan hrefnya kemana? Hrefnya kita pakainya URL aja ya, misalkan URL-nya donation/1/create. Kayak gini ya. Jadi coba sekarang kita buka lagi, coba kita reload ya. Misalkan saya klik nih tombol donasi sekarang.
Harusnya sekarang udah tampil ya, tampil halamannya udah bener, tinggal kita sesuai ini isinya. Jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi yang file create.blade.php. Pertama saya mau update beberapa ya, misalkan title-nya kita samain dulu ya kayak gini, soalnya kan kita ambil ID-nya ya. Tinggal kalau kita lihat lagi desainnya, di sini kita nggak perlu ada data apapun. Kita cuman bikin kayak halaman ya untuk donasi aja gitu ya. Misalkan kita nggak perlu ada banner maupun informasi yang lain. Jadi sekarang coba kita lihat-lihat dulu kayak gini ya. Jadi misalkan kita akan pakainya card aja, card dari Bootstrap. Misalkan ada satu card, terus yang ini juga ada card lagi nih untuk yang halaman forum gitu ya. Jadi ini untuk title, yang ini untuk forum misal. Coba kita buka lagi kode editor kita. Misalkan ini CSS kita nggak perlu nih, soalnya kita bikinnya simple ya. Jadi saya bisa hapus, terus yang konten langsung aja ya, misalkan pakainya container gitu ya. Jadi sekarang saya bisa hapus aja semua, atau nanti kalau misalkan kita butuh gambar, kita bisa ambil dari yang show.blade ya. Nah jadi teman-teman bisa hapus saja. Misalkan kita hapus, kita bikin container ya, misalkan kelasnya container. Terus jangan lupa ya, misalkan padding atas bawahnya misalkan 5 biar seragam ya kayak video-video sebelumnya, misalkan 5. Terus di dalamnya misalkan kita bikin raw kayak biasa, kita tambahkan juga kelasnya misalkan justify content center ya, biar nanti ya align-nya ada di center. Terus misalkan kita bikin large-nya jangan banyak-banyak ya, misalkan 10 aja. Nah, misalkan di dalamnya kita bikin apa? Forum dulu ya buat ngebungkus isian forum tadi. Yang ini nih inputan nih. Jadi kita akan bikin forum dulu. Misalkan forum kita nggak perlu tambahkan kelas apa-apa. Misalkan actionnya kita kosongin dulu ya nggak apa-apa. Misalkan kalau kita mau tambahkan metode juga boleh. Misalkan metodenya post, biar sekalian kita juga bisa tambahkan misalkan bcsrf ya kayak gini. Nah terus misalkan kita akan bikin card. Jadi kita akan bikin 2 card ya. Misalkan untuk yang pertama dulu kita bikin card. Terus di dalamnya misalkan kita bikin untuk card body. Kita kasih aja misalkan kelasnya flexbox ya, biar nanti kita bisa atur nih untuk gambarnya sama judul sama keterangan ya, misalkan bisa kiri kanan. Coba sekarang kita akan bikin kelasnya thumbnail dulu ya teman-teman, misalkan kelasnya thumbnail. Terus misalkan kita tambahkan juga rounded gitu ya, biar nanti ada radiusnya misalkan berapa pixel atau berapa rem. Kita kasih juga misalkan widthnya jangan terlalu besar, misalkan 25% dari ukuran browser ya atau kontainernya. Nah, terus biar gambarnya nanti rapi kita kasih overflow ya. Jadi misalkan nanti gambarnya nggak responsif kita bisa hidden gitu. Misalkan kita kasih style overflow-nya misalkan hidden. Nah terus misalkan kita tambahkan gambar ya. Nah gambarnya kita akan ambil aja dari yang show.blade nih, yang ini kita akan ambil dari yang img ini. Jadi coba saya copy, terus saya bisa paste nih teman-teman. Coba saya word wrap dulu. Nah ini untuk yang kelas W100 kita bisa hapus saja ya, biar nanti nyesuaiin aja sama kelas parentnya. Coba sekarang kita reload dulu. Nah, jadi nanti kalau kita reload tampilannya kayak gini ya. Di samping ada gambar misalkan, terus di sampingnya misalkan ada keterangan sama judul. Coba sekarang kita lanjutkan ya, tambahkan judul. Berarti kita taruhnya di mana setelah thumbnail ya, di sini. Misalkan kita bikin aja kelasnya misalkan body, bebas saja teman-teman kelasnya, nggak masalah ya. Kita kasih juga misalkan margin leftnya 3, biar nanti ada marginnya di sini, misalkan sekian rem gitu ya. Terus misalkan di dalamnya kita akan bikin H5 untuk judul, misalkan apa? Anda akan berdonasi untuk apa gitu ya. Terus kita tambahkan misalkan di bawahnya paragraf, Caria, atau kita coba copy aja deh. Coba saya copy nih dari sini, saya copy ya. Terus saya bisa paste nih. Nah kira-kira gini. Jadi sekarang harusnya kalau kita reload lagi, nah sekarang udah ada ya, ada gambar, ada judul sama keterangan. Tinggal kita bikin untuk yang forumnya nih ya, misalkan ada inputan nominal donasi, ada keterangan, misalkan ini kalau admin, ada pilihan donatur. Nah nanti kalau dia tipenya donatur kita bisa bikin misalkan type-nya hidden aja. Jadi coba kita bikin lagi di bawahnya, misalkan kita bikin card baru aja ya, misalkan setelah card yang ini. Hati-hati, misalkan kita bikin card, kita kasih margin topnya misalkan mt-nya 3. Terus misalkan kayak biasa kita bikin card body. Terus kita akan bikin BG like ya,
like untuk yang ini nih, misalkan kita pakainya kelas yang udah disediain sama Bootstrap aja biar kita nggak usah bikin style baru ya atau CSS baru. Misalkan kita bikin like, terus misalkan rounded, sama misalkan displaynya kayak biasa flexbox, kita kasih align itemnya center, misalkan item center. Kita kasih misalkan paddingnya itu 3 biar nanti seragam ya teman-teman. Ini kan leftnya 3, terus misalkan ini margin topnya 3, yang ini juga sama misalkan 3 paddingnya. Kita bisa enter. Terus misalkan saya mau bikin ini dulu ya untuk inputan gitu ya, ada RP, ada form nih atau input gitu. Jadi misalkan yang RP-nya kita pakainya H1, kita kasih kelasnya font weight-nya bold gitu ya, misalkan font weight bold. Terus misalkan jangan lebar-lebar ya ukurannya karena ini kan flexbox gitu ya, jadi nanti misalkan W-nya 25. Terus kita bikin misalkan input, type-nya misalkan number, kita kasih kelas misalkan kelasnya form control ya. Misalkan saya juga mau tambahkan name sekalian, misalkan name-nya nominal. Terus kita tambahkan juga misalkan placeholder-nya masukkan nominal donasi gitu ya. Nah kayak gini. Terus misalkan kita kasih value default, misalkan value-nya itu 0. Jadi sekarang kalau kita reload lagi, nah sekarang udah tampil, cuman ini RP-nya kita belum bener ya. Coba kita cek lagi. Nah ini belum ada, harusnya ada RP gitu. Misalkan coba saya cek lagi. Nah sekarang harusnya udah hampir mirip ya kayak yang ada di Figma. Misalkan ada ini misalkan kita anggap aja alert gitu ya, atau misalkan box gitu, box. Terus ada RP, ada inputan. Tinggal kita tambahkan untuk alert ya. Misalkan ini untuk keterangan aja. Di bawahnya like, misalkan kita bikin alert, kelasnya misalkan alert primary aja, misalkan alert primary. Kita kasih margin topnya 3. Terus misalkan isinya apa, misalkan isinya kita copy aja lagi dari Figma, misalkan yang ini saya bisa copy terus saya paste nih. Nah kira-kira gini. Terus ada apa lagi, misalkan ada inputan donatur, kita bisa tambahkan juga ya. Misalkan setelah alert kita bikin aja misalkan forum group. Terus kita akan bikin label dulu ya. Label misalkan for apa, misalkan user ID. Nah di sini misalkan labelnya donatur. Terus kita akan bikin select ya. Kita select pakainya kelasnya form control aja, misalkan name-nya user ID, ID-nya misalkan user ID. Terus kita kasih misalkan kelasnya itu form control. Nah kira-kira gini. Nah terus misalkan kita kasih kelasnya form control. Tinggal misalkan untuk optionnya kita biarkan dulu ya, misalkan kita bikin disable dulu. Misalkan optionnya value-nya itu nggak ada, kita kasih disable. Terus kita kasih selected. Misalkan ini labelnya apa, misalkan pilih donatur. Nah terus saya mau tambahkan juga forum group satunya ya, untuk yang informasi telepon nih sama checkbox, misalkan mau disembunyikan atau enggak namanya misal. Jadi nanti kalau dia di checklist nih artinya nanti disembunyiin tuh ya. Kalau dia di unchecklist nanti tampil nih namanya di bagian mana, di bagian sini nih, di list donatur. Tampilnya di public gitu, nanti akan tampil di situ. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Coba saya bikin lagi forum group ya, misalkan kelas forum group. Kita kasih margin top, nggak perlu ya, soalnya kan defaultnya forum group kan udah ada marginnya. Jadi misalkan saya langsung aja ini labelnya kita nggak perlu ada for ya, soalnya kan ini untuk nomor telepon. Nah misalkan nomor teleponnya sebenarnya sih bebas saja ya. Coba saya copy dari sini, terus saya paste. Kita bikin juga untuk yang custom checkbox ya. Nah untuk yang custom checkbox, karena saya juga nggak hafal ya kelasnya dari Bootstrap, coba saya buka lagi Bootstrap, misalkan Bootstrap custom form. Nah yang ini nih ada ya, kebetulan saya juga udah pernah ngunjungi. Nah misalkan saya mau cari yang custom form nih, di sini kita akan pakai checkbox nih teman-teman. Jadi coba saya copy ya. Soalnya kan kalau checkbox bawaan dari HTML kan kurang bagus ya stylenya. Jadi kita akan pakai dari Bootstrap. Misalkan ini kita akan update beberapa. Ini ID sama for-nya kita ganti ya. Nah misalkan ini untuk apa? Anonim gitu ya. Namanya kan anonim. Terus misalkan ini labelnya apa? Misalkan sembunyikan nama saya gitu ya. Sembunyikan nama saya. Kita kasih misalkan anonim. Kayak gini. Ini jangan lupa ya, kita tambahkan juga name-nya biar nanti kita nggak perlu update lagi. Misalkan name-nya anonim. Terus apalagi, kita akan tambahkan juga untuk text area ya. Kalau kita lihat di sini ada text area, misalkan ini support gitu ya, keterangannya apa atau misalkan pesannya apa. Jadi coba saya bikin lagi di bawah, misalkan forum group. Terus misalkan kita langsung aja nggak perlu ada label, kita akan pakainya placeholder aja, misalkan text area.
Terus kita kasih kelasnya forum control. Nah, name-nya apa? Misalkan name-nya support, ID-nya itu support. Misalkan calls-nya kita nggak perlu ya, jadi bisa hapus aja nih. Terus misalkan ini rows-nya jangan terlalu lebar ya, misalkan 4. Apalagi nih, name ya, name-nya kalau udah, tinggal misalkan kita tambahkan untuk placeholder. Nah, placeholdernya misalkan kita akan copy lagi dari sini, biar kita nggak usah ngapalin ya. Misalkan saya copy, terus saya paste nih. Udah nih teman-teman. Nah, coba sekarang kita reload dulu deh. Misalkan saya reload. Nah, sekarang harusnya udah ada nih. Hampir mirip ya sama kayak yang ada di Figma. Tinggal kita tambahin misalkan tombol lanjutkan pembayaran. Nah, misalkan tombolnya kita taruh di mana teman-teman? Kalau kita lihat lagi di Figma, itu kan ada di luar card ya. Jadi kita harus taruhnya di luar juga tuh. Tapi hati-hati ya, harus di dalam form ya, biar nanti kalau diklik nanti otomatis nge-submit form. Nah, misalkan di sini kita bikin aja forum group lagi ya. Terus kita akan tambahkan juga misalkan di sini nih MT-nya 3. Nah, misalkan kita tambahkan button. Buttonnya misalkan kelasnya BTN-nya primary aja. Misalkan saya kasih juga misalkan BTN block, terus labelnya apa? Misalkan lanjutkan pembayaran. Kayak gini. Jadi sekarang coba kita reload dulu. Nah, sekarang udah ada nih teman-teman. Kita udah bikin untuk yang halaman donasi. Jadi ada title, ada keterangan. Ini kalau keterangannya panjang nanti otomatis ke bawah ya. Terus ada misalkan inputan nominal donasi, ada keterangan misalkan ya keterangan atau ajakan gitu ya. Terus misalkan ada pilihan donatur. Ini kalau dia tipenya admin, kalau dia bukan admin nanti kita pakainya type hidden aja. Coba kita bisa pakai if condition juga nggak apa-apa ya sekalian gitu. Misalkan yang ini kita pakainya if condition, misalkan B if, kita bikinnya yang simple dulu aja, misalkan if true gitu. Kalau true kita tampilkan donatur, kalau else misalkan else kita pakainya type hidden ya, misalkan input type-nya misalkan hidden, kita kasih misalkan name-nya user ID sama. Nah, value-nya kita kosongin dulu nggak apa-apa, kita biarkan ya. Nanti kalau udah ada data yang dinamis gitu ya, atau data dari backend kita bisa ambil dari out ID. Cuman kan sekarang kan saya nggak login nih di sistem saya, jadi saya nggak bisa pakai out ID. Jadi kalau kita lihat-lihat lagi nggak ada yang berubah ya, soalnya kan true. Kalau true kan tampil nih list donatur. Nah, terus ada misalkan nomor telepon ya, nomor telepon. Terus ada lagi misalkan ini untuk mau ditampilkan nggak namanya, misalkan ada checkbox sama misalkan ajakan. Nah, jadi kira-kira gitu ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe ya. Nyalakan juga lonceng videonya biar nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.